Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiknya sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, diberikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga adik-adik sekalian dari seluruh Indonesia di 38 provinsi, di 14 kota kabupaten, dan teman-teman di kesekjenan bisa hadir pada hari ini untuk menerima penyampaian orientasi tugas. Nah ini, sebelumnya, biar teman-teman logistik paham juga. Kami terbagi dua bagian, bagian logistik dan bagian dokumentasi dan pemilihan logistik. Ada subbagiannya, 3 masing-masing. Next. Ini next terus deh. Kalian bisa baca nanti. Kami akan serahkan bahannya ke panitia. Nah ini. Jadi adik-adik bisa lihat. Ya. Karet gelang saja masuk sebagai logistik. Ya. Perhitungan kami itu, kami beli karet gelang hampir 3 miliar. Itu kalau disapu-sapu sampai bulan. Sampai bulan itu. Beli ornamen itu kurang lebih hampir 7 miliar, spidol hampir 11 miliar. Kami mencetak hampir 1,4 miliar surat suara. Nah, persoalan yang mendasar di dalam pemilu 2024, tadi seperti saya sampaikan Bu Melki, kami ini di logistik bekerja senyap. Teman-teman siap-siap ya, bekerja senyap. Kita nggak kelihatan kerjanya. Karena apa? Kita tidak masuk dalam tahapan. Tapi kerja-kerja kita dilaksanakan ketika masa kampanye. Nah persoalannya, 2019 kampanyenya 203 hari. Oke? Kurang lebih berapa bulan tuh? 6 bulan lebih ya. Di pemilu 2024 kampanyenya hanya 75 hari. Bagaimana kami kemudian berstrategi? Syukur alhamdulillah kami dibantu teman-teman LKPP dalam proses konsolidasi katalog nasional. Pak Kapusnya dulu sekretaris Provinsi Maluku. Beliau waktu logistik itu masih di sana. Tahu betul bagaimana rumitnya mengelola logistik. Kami dibantu Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, kami dibantu oleh asisten operasi Panglima TNI, Esok Mabes Polri, semua bergerak saat itu. Kenapa? Pada saat proses pengiriman itu kita ketemu juga dengan Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru, di mana tidak semua kargo atau barang-barang bisa masuk ke jalan-jalan utama saat itu, karena harus ada arus balik kan. Kami minta izin ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perhubungan Darat untuk memprioritaskan barang-barang milik KPU supaya lewat. Ya. Nah ini, teman-teman ya, kotak suara, bilik, tinta, 12 tambah 7, 19, ada 25 logistik. Memang kemudian strategi kami adalah membagi kewenangan pengadaannya tidak seluruhnya dikelola KPU RI. Jadi KPU RI hanya mengelola surat suara presiden, surat suara DPR RI, dan pemilu luar negeri. Teman-teman juga harus paham. Kita juga mencetak, di situ ada disebut dengan alat bantu coblos tunanetra, ABTN ya. Itu kita buat, kita siapkan satu lembar per TPS. Untuk teman-teman kita yang disabilitas netra. Jadi hurufnya huruf braille. Dan itu pengelolaannya pun juga tidak biasa, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau surat suara yang lain kita buat tumpuk begini, kalau surat suara braille itu harus begini. Kenapa? Kalau tidur, ketumpuk, rata semua. Teman-teman netra nggak bisa lagi baca huruf braille-nya. Karena semua apa tuh, apa namanya ya? Ya itunya lah ya.
perentilnya yang muncul untuk dibaca teman-teman neta itu nggak kebaca karena ketumpuk sama kertas yang lain. Next, lanjut aja. Next. Lanjut. Nah ini Pak Arifin ini kebetulan yang meng-create Apung. Jadi Apung ini satu tools kita, alat kontrol kita untuk melihat kebutuhan penganggaran dan perencanaan. Kalian dimulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian perencanaan kebutuhan, kemudian muncul anggarannya, proses pengadaan, proses kemudian pengiriman dan distribusi. Ini berbeda ya. Sengaja kami bedakan distribusinya. Pengiriman itu adalah pengiriman logistik dari pabrik penyedia ke gudang satker KPU Kota Kabupaten. Tapi distribusi itu adalah pengiriman logistik dari gudang KPU Kota Kabupaten ke TPS. Ini yang lebih rumit biasanya. Di mana Pak? Di Pak Kamus ada yang rumit juga ya? Buruh, Seram bagian barat. Rekrut ya, yang kita bantu itu ya. 4 kapal perang, 4 KRI itu bantu Pak Sekretaris. Oh, pada saya termasuk Tanimbar ya, Talaut, Sangihe. Betul, buruh juga ya. Ya, ada di Toli-Toli itu tidak bisa ditempuh oleh apapun kecuali jalan. Jalannya itu 7 jam. Ya, jadi gini, KPU itu waktu tahapan itu padat karya. Kami mempekerjakan kurang lebih 9 juta orang KPPS. Belum pantarlih, belum petugas sortir lipat, yang tadi ya, sortir lipat, setting packing. Jadi setelah dikirim ke gudang KPU Kota Kabupaten, kemudian logistik ini dikumpulkan dan di setting packing. Sehingga tadi lihat ada yang sudah terbungkus rapi ya. Ada barcode-nya, karena kami juga kemarin mengembangkan Silog, sistem informasi logistik sebagai alat ukur termasuk untuk tracing dan tracking. Jadi melalui Silog kami bisa tahu nih, barang untuk Tanimbar, barang untuk Kutai Kertanegara sudah di mana posisinya, apakah masih di laut atau masih di pabrik gitu. Apalagi pas hari H itu jam 2 subuh Bu Karo itu ditemukan kondisi di Subang ya, Kang Arifin ya, tertukar dapil 5 dan dapil 7 jam 2 pagi. Untungnya PPK masih di pabrik Pak, kapus di penyedia, di Gramedia. Saya bilang Bu Yunike, sekarang juga identifikasi kekurangan Subang berapa. Akhirnya Subang, KPU Subang atas izin Bawaslu mengecek tertukarnya itu. Ternyata dapil 5 kekurangan 3.000 surat suara. Bu Yunike cetak 3.000 surat suara. Sekarang buka dapil 7. Dapil 7 yang 3.000 ketemu ternyata. Tapi dapil 7 kurang 900. Teman-teman dari Jambi telepon ke saya, Pak Karo, kekurangan surat suara berapa? 9. Bayangkan, 9 surat suara. Biar teman-teman paham. Sekali cetak itu mesin 15.000 per jam. Itu kami dorong penyedia supaya mengoptimalkan kerja mesin. Yang harusnya 16 sampai 18 jam, kami push sampai 20 jam atau bahkan 22 jam. Untuk mengejar target tadi 203 hari menjadi 75 hari. Nah, kalau butuh 9, kita tetap harus cetak minimal 4.000. 4.000 itu adalah kuantitas minimal pencetakan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Sekarang gini deh, kalau kalian ngeprint digital printing, berapa? Ukuran plano. Tahu kan ukuran plano? Sebesar ini? Pernah nggak? Pernah nggak kalian ngeprint digital printing? Ya nggak usah plano deh. A4 atau A3? Berapa itu biasanya? Berwarna? Bolak-balik?
Hah? Bukan fotokopi ya, digital printing. 10.000 satu lembar, 20.000. Kalian bisa bayangkan HPS kami berapa? Harga perakiraan sendiri kami cuma 900. Ini bukan A34 plano segede sajadah, 900 rupiah. Jadi kemarin tuh kami berhasil melakukan efisiensi. Ini yang nggak pernah terekspos media. Kami berhasil melakukan efisiensi anggaran untuk logistik tahap 1 sebesar 225 miliar. Untuk tahap 2 sebesar 156 miliar. Kurang lebih 380 miliar. Ini yang tidak pernah terekspos media. Itu ya. Next, Kang Mang, coba cek lagi supaya teman-teman bisa lihat juga. Yang kayak begini next saja, biar mereka baca aja nanti. Nah, ini kan kami cek ini, kami kirimkan tim di setiap pabrik, ya. Dan pabrik itu kan tidak ada di seluruh Indonesia, hanya ada di 8 provinsi. Jawa 6, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Jogja, terus apa nih? Berapa provinsi sih? Jawa itu 5 apa 6? 5 ya? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, DKI 5. Banten 6. Plus Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi, akhirnya opsi. Sumatera Selatan, Palembang. 8 provinsi. Jadi kami harus membuat zona. Zona kami bagi seperti tengkleng. Tahu tengkleng? Sop tengkleng tahu? Daging sama tulang. Anda boleh ngambil DKI, tapi Anda kirim Papua. Karena penyedia itu agak sulit kirim ke Papua. Selain high cost, faktor keamanan. Makanya saya campur. Boleh Anda ambil DKI, tapi Anda juga harus ambil Papua. Zonasi yang kedua adalah berdasarkan pendekatan. Zonasi 1 kami bentuk Aceh, Riau, Kepri, Sumut. Terus kemudian ke bawah. Jawa Barat itu bahkan kami bagi 2 zona. Karena Jawa Barat adalah provinsi dengan DPT paling besar, 1/6 jumlah DPT di Indonesia. Makanya kuasa Indonesia, kuasa Jawa Barat. Next, nah ini dokumentasinya, approval. Ini perlu di-approval nih, ini perlu di-approval kembali. Karena banyak yang pakai filter juga, foto sama aslinya beda. Pakai 360 apa tuh namanya? Next. Next, ini kegiatan-kegiatan kami dalam rangka monitoring, ya. Next. Lanjut. Ya, jadi kotak ini 5 setiap TPS. Kalau pilkada berapa? Kotaknya kemarin 2, gubernur dan bupati wali kota. Next. Nah, ini petugas sortir lipat, ya. Itu yang 5 itu ketika kita di Malaysia itu. Next. 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 Lanjut. Lanjut. Terus. Nah, ini squad kami ya. Ada saya, itu yang belakang saya Pak Kamil, yang kayak Aryo Bayu itu adalah, itu kayak Aryo Bayu tuh. Yang kanannya kayak Diki Wahyudi. Itu kabar kami, Pak Kamil, Pak Adrian. Belakangnya ada Kasubag, Pak Andrian, Mas Arifin, Mas Hendra, ada Pak Dedi, di belakang Mbak Sari, fungsional muda, Pak Priston, Bu Indah. Jadi sementara itu mungkin yang dapat kami sampaikan, adik-adik sekalian. Saya tutup dengan pantun ya, boleh ya? Jalan-jalan naik Kopaja, jangan lupa bayar ongkosnya. Cakep.
Adik-adik jangan bermuram durja, tetap semangat dan berbahagia. Satu lagi boleh? Ada itik main di sawah, buah beli topik buah. Satu lagi boleh ya? Buah rambut banyak yang jatuh, buah yang matang dimakan kerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih.